Halo Mas, Ya, boleh perkenalkan namanya? perkenalkan nama saya Ilham Setiawan. Kebetulan saya mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta di bidang eh, program studi manajemen. Kami ada tugas nih Ya. tentang kamu tahu nggak sih masalah-masalah yang lagi terjadi di sekitar kampus atau di lingkungan gitu. Nah, yang pertama tentang kepedulian. Kamu lebih sering mengikuti isu nasional yang viral atau isu yang ada di sekitar kamu? Kenapa? Kalau saya lebih sering ke isu-isu nasional yang viral di media sosial sih, karena gimana media sosial itu kan algoritmanya selalu berubah, dan di situ tuh kadang banyak isu yang terjadi yang kita tidak tahu menjadi tahu gitu. Jadi kita tuh bisa menyimpulkan bahwa isu media sosial tuh bagi saya tuh lebih menarik sih. Menurut kamu, kenapa sih banyak mahasiswa kayak kurang peduli sesama sama masalah di lingkungan sendiri? Mungkin karena mahasiswa sendiri kan banyak tugas dan banyak kayak ada ujian juga kadang. Terus dia tuh tidak bisa meluangkan waktunya buat peduli ke lingkungan di sekitarnya sendiri gitu. Pernah nggak kamu ngerasa itu bukan urusan kamu gitu? Waktu lihat masalah di sekitar, misalnya jalan rusak, sampah, atau fasilitas kampus yang buruk gitu. Kalau di situ sih sepertinya pernah ya, karena di waktu kayak jalan atau ada sampah itu harusnya pihak kampus sendiri udah menyediakan tempat sampah, dan pihak kampus sendiri harusnya sudah ada pergerakan untuk mengantisipasi hal tersebut gitu. Jadi menurut saya kurang peduli ke hal tersebut, karena pasti pihak kampus sudah melakukan pergerakannya sendiri. Dari pengalaman pribadi, ada nggak isu lokal yang pernah bikin kamu benar-benar kesal atau peduli gitu? Kalau isu kesal yang benar-benar kesal, maksudnya gimana? Yang Benar-benar bikin kamu kesal atau peduli? yang benar-benar bikin saya kesal sih lebih ke orang biasanya kalau rokok sembarangan, terus punggungnya tuh dibuang sembarangan gitu. Itu membuat saya kesal sih. Terus kadang kan orang di jalan gitu mau rokok sambil di jalan tuh rasanya kan ada apa, putung rokoknya itu Ya. kemana-mana. Ya. Itu biasanya masuk ke mata orang tuh nggak enak gitu. Pernah nggak kamu atau teman-teman kamu ambil aksi nyata dalam buat masalah di sekitar sekecil apapun itu? Kalau aksi nyata sih belum ya, karena kami mahasiswa sendiri kadang banyak kegiatan juga, banyak tugas dari kampus, jadi tidak terlalu memperhatikan lingkungan sekitar juga, dan tidak lebih peduli ke diri sendiri sih, karena itu. Eh, untuk yang selanjutnya, mendorong aksi. Kalau ada masalah di sekitar kampus, kamu lebih memilih diam, mengeluh di medsos, atau ngelakuin sesuatu? Kalau dari saya sendiri sih lebih memilih diam ya, karena saya tidak mau ikut campur dengan urusan yang terjadi di lingkungan sekitar gitu. Kayak kalau misalnya saya ikut campur, pasti saya harus menyelesaikan masalah itu tersebut juga. Jadi saya kurang mampu untuk ikut campur ke dalam masalah tersebut. Menurut kamu nih, apa yang bisa bikin mahasiswa lebih mau turun tangan soal isu lokal? Mungkin lebih ke pembawaannya. Kalau misalnya ada obrolan gitu,
itu pembawanya lebih ke tidak kaku atau lebih asik gitu diajak ngobrol gitu. Dan agar mahasiswa itu lebih paham apa yang diobrolin dan apa yang terjadi. Kira-kira hal kecil apa yang bisa mulai dilakukan mahasiswa buat peduli sama lingkungan sekitar? Kalau yang dilakukan mahasiswa agar bisa peduli ke lingkungan sekitar, itu lebih ke mahasiswa tuh harus memiliki kesadaran diri lah. Mereka tuh harus setidaknya mereka tuh gimana ya jelasnya, intinya dia memiliki kesadaran diri untuk melakukan sesuatu tindakan gitu atas kemauannya sendiri gitu. Tapi dalam hal baik ya, bukan hal buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mas, kami dari UTY, dari mahasiswa manajemen angkatan 24 di UTY. Kami kan ada tugas nih untuk wawancara ke mahasiswa. Jadi tentang judulnya tuh kenapa sih mahasiswa tuh lebih fokus ke isu-isu nasional, isu-isu yang viral, sedangkan isu-isu yang lokal, yang lingkungan sekitar, yang contohnya kita ke Sleman ya, itu lebih kurang lah diperhatikan. Nah, pertanyaannya itu oh ya, sebelum masuk nih, boleh nggak Kak, kami ini tanya latar belakang atau menceritakan mas-masnya ini tentang geografi atau iya. Sebelumnya Mas, kenalkan nama saya Ahimsa Muhammad Nur, biasa dipanggil Ahimsa, asal dari Jepara, Jawa Tengah. Terus sekarang kuliah semester 8 di Filsafat UGM. Waktu aktif di mahasiswa kurang lebih ikut organisasi yang seperti BEM, terus LTK, Lembaga Dakwah Kampus, Jamaah Salahuddin, terus juga ikut di eksternal itu di HMI yang sampai sekarang masih ya bisa dibilang masih aktif lah di HMI itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Sofyan Habibi Suralaga. Saya asalnya dari Lampung. Sekarang sedang berkuliah juga di UGM, tapi di Visipol, Departemen Politik dan Pemerintahan. Kemudian berbeda jauh dengan Mas Ahimsa. Kehidupan kampus saya kemudian banyak dihabiskan di organisasi seperti halnya himpunan, BEM, terus organisasi eksternal seperti HMI, PII, dan beberapa event-event kampus yang lain. berarti pengalamannya udah sangat-sangat banyak. Well, Cukup lah. Gitu. Mungkin masuk yang pertama ya, fenomena bagaimana mahasiswa itu lebih fokus pada isu nasional dan sedikit lebih kayak sedikit mengabaikan isu-isu lokal. Menurut mas-masnya ini apa sih, seberapa besar sih tingkat kepedulian mahasiswa itu pada isu-isu lokal yang mas-mas ini rasakan? Oke. Pertanyaannya barangkali kenapa sih dan seberapa kemudian awareness teman-teman terhadap isu lokal? Karena tadi ya penyampaian awalnya adalah bahkan langsung kemudian seakan kemudian menjudge ya, kok mahasiswa sekarang atau anak muda sekarang lebih aware sama isu nasional dibanding isu lokal. Saya kira asumsi tersebut bisa dikatakan valid juga. Kita bisa melihat mahasiswa atau anak muda sekarang rasanya dibanding hidupnya banyak mengitari sekitarnya, misalnya mengitari Sleman kah, mengitari DI, mereka kemudian lebih banyak hidup di sosial media, hidup di perangkat elektronik gitu, smartphone misalnya, yang mana di smartphone tersebut rasanya dibanding isu lokal, apalagi ketika kemudian yang akun-akun yang mereka follow misalnya di Instagram ya, kita melihat akun yang per hari ini banyak dimainkan sama anak muda, itu dibanding isu lokal saya kira lebih banyak isu nasional seperti itu yang muncul begitu kan.
apa namanya, ini hipotesis yang kemudian muncul ketika melihat teman-teman di sekitar saya sih. Entah mungkinkah karena mereka memang bukan warlock Sleman asli, ataukah mungkin karena mereka ya tadi ya lebih banyak hidup di media sosial gitu. Jadi paparan yang kemudian masuk ke mereka lebih banyak isu-isu nasional gitu sih. Masnya nih, Kalau dari saya memang benar mahasiswa sekarang itu lebih adaptif dan juga lebih reaktif terhadap isu-isu nasional, terlebih isu-isu yang bisa dikatakan sudah viral begitu, karena suatu isu atau permasalahan yang kemudian bisa menjangkau ranah nasional itu memang biasanya viral ataupun entah diviralkan. Dan mahasiswa sekarang ya, misal contoh seperti kita ini di Yogyakarta, di Sleman, memang kurang memahami terkadang terkait apa sih permasalahan yang ada di Sleman ini sendiri, seperti apa budaya kulturnya, kemudian permasalahan itu timbul atas masalah apa dan sebagainya. Dan juga ini juga menjadi otokritik lah bagi mahasiswa itu sendiri, yang terkadang isu yang reaktif seperti isu-isu nasional pun ya mahasiswa hanya reaktif saja, hanya sesaat gitu, nggak terus-terusan istilahnya mengawal isu, kemudian juga turut merawat isu tersebut, bukan hanya saat viral tapi bagaimana kelanjutan dan juga resolusi dari isu tersebut. Nah itu juga menjadi otokritik. Di nasional pun mahasiswa terkadang hanya sebatas itu, apalagi di isu-isu daerah. Tapi bukan sepengalaman saya, beberapa kali mahasiswa di Jogja itu melakukan istilahnya advokasi dan juga penjaringan isu di ranah DIY Sleman lah. Pertama pernah waktu itu ada isu Bong Suwong yang ada di stasiun Tugu ya, Yogyakarta. Kemudian itu juga istilahnya dirawat, kita kawal, kita mengadakan diskusi, advokasi ke pengadilan, bekerja sama dengan LBH. Tapi memang pada akhirnya hasilnya tidak memuaskan lah. Kemudian isu terkait sampah yang ada di Jogja, kemudian isu TPA yang Piungan itu cukup banyak. Teman dulu di awal saya kuliah 2022 2023 itu cukup marak kritik, dan itu akhirnya mendapat atensi dari mahasiswa ataupun dari warga Sleman itu sendiri, karena ya pada akhirnya isu atau permasalahan itu mendapat atensi setelah isu dan permasalahan tersebut kita mendapatkan kerugian lah dari situ, kita cukup terkena dari isu tersebut, jadi kita akhirnya aware ataupun menaruh atensi terhadap isu tersebut. Itu kan ya, kan kita banyak ya mahasiswa tuh, jadi banyak yang kurang lah ya, aware lah akan isu lokal. Jadi kan fokus sampai ilmu, bahkan sampai kerusakan, sampai menimbulkan dampak. Nah, menurut mas-mas ini apa sih dampak yang ke masyarakat dari kasus tersebut, kasus yang mana mahasiswa itu kurang aware akan isu lokal? Kalau mungkin karena ketidakadanya rasa tanggung jawab ya terhadap isu yang ada di lokal, yang ada di sekitar, mungkin tuh akibatnya bisa banyak. Cuman secara konkret kita bisa lihat, kalau misal kita kembali lagi ke kasus awal terkait sampah yang cukup marak di DIY, kalau itu tidak, kita sebagai mahasiswa nggak punya atensi terhadap masalah tersebut, lama-lama secara langsung ataupun tidak langsung sampah itu akan pertama merugikan masyarakat. Kedua, setelah kita akhirnya sadar kemudian mengatensi dan sebagainya, kita bisa dibilang sedikit terlambat, karena yang seharusnya dibenahi sejak awal, namun kita terlambat untuk sadar akan hal itu, sehingga permasalahan tersebut membutuhkan solusi yang istilahnya lebih besar, karena kita bisa dibilang telat sadar terkait dengan isu-isu yang ada di sekitar kita. Jadi bertanya terkait dengan dampak ya. Ya dampaknya ketika kemudian awareness terhadap isu lokal kurang adalah ya
barangkali bisa dilihat juga di momen-momen pengawalan terhadap isu-isu lokal seperti itu. Misal tadi ya, salah satunya yang kemudian disebut sama Mas Ahimsa sebenarnya. Isu lokal yang kemudian ada terkait dengan bagaimana kemudian yang terjadi di daerah Bongsun. Coba dilihat, dihitung, diperisik seperti itu. Berapa banyak masyarakat lokal, anak muda barangkali, utamanya Sleman, bahkan yang kemudian terlibat dalam mengawal isu tersebut seperti itu. Saya kira bisa dihitung begitu kan, yang kemudian membersamai ya mungkin karena ini ya terkait dengan posisi yang tersemat di mereka begitu kan, sebagai NGO kah atau apa gitu. Itu lebih banyak daripada itu NGO atau bahkan yang mungkin organisasi-organisasi yang memang bergerak di ranah advokasi masyarakat seperti itu gitu, dibanding yang mayoritas anak muda apalagi warga lokal barangkali seperti itu. Ya dampaknya yaitu akhirnya mereka kemudian ketika ada isu-isu lokal yang membutuhkan bantuan, pengawalan, dan perhatian, ya, tidak banyak yang membersamai seperti itu. Jadi permasalahan harusnya bisa diselesaikan cepat dengan lebih awal, Ya, tapi karena kurangnya kewekaan isu tersebut jadi lebih lambat dan masalah lebih besar. lebih karena memang yang membersamai sedikit mungkin kan, dan yang awareness, yang aware akan itu sedikit juga. Jadi ya daya tekannya kemudian kurang seperti itu, sehingga memang barangkali memunculkan fenomena isu yang tidak terselesaikan masalahnya dan sebagainya tadi. Kemudian masih ada mengomongkan bahwa salah satu dampaknya adalah media sosial. Apakah ada dampak lain sih? Apa dampak penyebab lain, faktor-faktor yang menyebabkan hal itu terjadi selain media sosial? Media sosial. Faktor lain ya. Ataukah karena faktor padat, ataukah karena lingkungan? Mas Ahimsa gimana? Faktor kenapa mahasiswa tidak aware ya dengan isu-isu regional. Kalau kita tarik kembali di tempat kita sekarang di Sleman, kan Sleman Jogja kan sebagai kota pelajar ya, yang bisa dibilang bahkan mayoritas banyak itu bukan dari Jogja, dari luar merantau, sehingga sense of belonging terhadap Yogyakarta, terhadap Sleman akhirnya itu tidak sebesar warga asli sini. Itu bisa jadi salah satu faktor. Kemudian nggak dipungkiri juga mahasiswa yang sekarang ini sudah saya disibukkan lah entah itu dengan akademik ataupun non akademik, sehingga waktu energi yang tersisa dari mahasiswa itu digunakan untuk, bisa dikatakan digunakan secara pragmatis untuk keuntungan mahasiswa itu sendiri gitu. Terus juga ini mungkin debatable karena kalaupun misal kita orang yang merantau di Jogja ya, memang permasalahan itu ada, tapi kita yang menyuarakan bukan orang asli sini. Nah itu terkadang menimbulkan ketersinggungan dan bisa memunculkan konflik dengan warga lokal. Sehingga seakan-akan kita kayak ya udah, kita memang di sini kan nggak lama ya, 4 tahun 5 tahun. Ya kita sewajarnya ada sebagai tamu, daripada kita menunjukkan ketersinggungan atau apa, walaupun memang masalah tersebut itu benar adanya. Cuman kan kadang kalau kita punya rumah, kita ada masalah, kemudian masalah kita diungkit-ungkit sama orang luar, kan kita sebagai yang punya rumah ada rasa yang sensitif lah akhirnya. Maka dari itu kayak lebih baik menghindari hal tersebut. Apalagi di Jogja kan kalau kita lihat ya, lebih ya yang penting kita tentram aja lah gitu. Ada masalah ya itu kita selesaikan, yang penting tentram dulu. Itu pendapat saya katanya. Ya biasanya muncul pertanyaan KTP Mudi, betul. lagi mengawal ini ya Mas ya, mengawal kasus atau apa gitu, atau demo, KTP Mudi. Oke, penyebab lain ya, selain yang kemudian disampaikan sama Mas Ahimsa, lebih mendasar saya kira memang barangkali bisa disebut juga pola pendidikan kita atau pola apa yang kemudian diajarkan jadi kurikulum misalnya. Itu membentuk kita untuk ya selain dunia kemudian semakin nyaman, semakin kompetitif, semakin etis gitu, yang memunculkan karakter
orang-orang kemudian semakin menjadi individu yang individualis. Ditambah juga dengan barangkali kurikulum kita yang atau bagaimana kemudian kultur kita secara garis besar yang kemudian membuat kita semakin kompetitif gitu. Yang itu mempertebal alasan orang-orang untuk menjadi semakin individualis, semakin tidak aware akan isu yang ada di sekitar mereka terutamanya gitu. Atau dalam hal ini isu regional lah seperti itu yang ada di Sleman. Cuma ini saya menyimpulkan berdasarkan apa yang kemudian saya lihat, belum nggak berbasis pada data lah. Dari pengalaman Yes, yang kemudian saya amati. dari kami itu. Kemudian apa langkah konkret apa yang kita sebagai mahasiswa bisa kita ambil untuk mulai peduli atau mensemarahkan tentang kepedulian lokal yang merasakan juga dari sekarang apa sih langkah-langkah yang terpikir atau yang sudah dilakukan? Saya kira berangkat dari apa yang kemudian saya sampaikan di awal ya terkait dengan penyebab. Bahwasanya ya sekarang adalah zaman di mana misalnya terkait dengan isu atau pengawalan sebuah kasus gitu, tersebut kalimat no viral no justice gitu kan. Tidak ada kata keadilan ketika kemudian tidak ada viralitas sebelumnya. Ya, artinya media sosial per hari ini berperan penting gitu. Sebagai media yang kemudian banyak dilihat, banyak kemudian ditonton, atau kemudian anak-anak muda sekarang banyak mendapatkan paparan informasi dari situ. Ketika kemudian terdapat isu, saya kira ya penting untuk bisa merelungi perihal itu gitu. Ya diviralkankah isu tersebut gitu kan, dinarasikan supaya kemudian bisa diterima dan mengagitasi teman-teman yang lain, terutama yang ada di Kabupaten Sleman gitu. Itu sih menurut saya. Nah, buat Mas Anissa nih, Sepakat dengan Mas Habibie, kita butuh memviralkan, menyebarluaskan. Cuman memviralkan karena banyak yang viral, jadi satu hal yang viral kadang kalah dengan hal viral yang lain. Jadi perlu bentuk khusus pengawalan terhadap suatu isu, suatu masalah yang itu bisa dilakukan secara kontinu, terus-menerus. Tapi itu juga akhirnya menghasilkan tantangan juga, karena mengawal secara berkelanjutan itu bukan satu hal yang mudah, butuh waktu yang panjang, dan terkadang saat pengawalan kasus itu malah lebih banyak hambatan, entah itu dari internal ataupun eksternal, intimidasi. Apalagi di sekarang ini kan kita nggak bisa pungkiri ya, aktivisme dan juga kemahasiswaan itu kita ya harus bisa bersikap secara strategis gitu. Bagaimana kita bisa mengawal isu, kita bisa menguatkan nilai-nilai dan berhasil mencapai tujuan. Tapi di satu sisi kita juga berada di posisi yang aman, kita nggak terkena intimidasi dan sebagainya. Jadi viral itu memang untuk sekarang jadi kebutuhan, dan pengawalan ke depan itu juga satu hal yang diperlukan. Kadang kita sebagai mahasiswa sebatas di viral, dan yang mengawal itu ya balik lagi butuh energi, waktu yang itu juga mengambil waktu dan energi yang kita miliki juga sih. Itu menjadi tantangan sendiri. dan hambatannya udah masih tinggi ya. Iya. Ternyata memang ada intimidasi, ada ketidaksukaan akan revisi lokal juga, atau nggak ada yang kasih. Ya. Nah kemudian apa sih pesannya dan harapan yang untuk dari masing-masing? Kalau pesan saya kepada mahasiswa, ya memang kita sebagai mahasiswa tugas kita dan kita belajar, kita menyelesaikan akademik kita, tanggung jawab kita pada diri sendiri dan orang tua. Namun sebagai mahasiswa itu tersematkan dan juga kita secara tidak langsung diamanahi terkait berbagai hal yang kemudian itu tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa diangkat oleh mahasiswa itu sendiri, karena mahasiswa sendiri punya posisi yang unik gitu, diberikan kebebasan akademik, kebebasan untuk berpendapat. Nah sehingga
itu akan sangat sayang apabila itu tidak digunakan untuk menyuarakan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita pasti tentu melihat, tapi apakah pertanyaannya adalah apakah kita mau menyuarakan kemudian mengawal kalau kita melihat suatu permasalahan. Kalau melihat permasalahan itu sudah jadi hal yang normatif lah kita melihat, tapi selanjutnya itu seperti apa gitu. Ya, begini. Oke. Apakah ada tambahan atau Oke, siap. Jangan sampai kita kemudian menjadi individu yang seperti halnya sebuah peribahasa. Gajah di pupuk mata tidak terlihat, tapi semut yang di seberang lautan kelihatan. Artinya jangan sampai dia luput juga terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Di Sleman misalnya, sebagai mahasiswa yang tinggal di Sleman. Namun isu-isu yang kemudian ada di jauh di sana seperti itu kan, isu-isu nasional yang kemudian dalam konteks ini disebut itu justru menjadi perhatian kita. Ya saya lupa begitu kan, apa namanya, ada hadis atau apa yang kemudian menyebut kalau asal kutip juga nih takut salah yang kemudian menyebut kalau sebaik-baiknya bersedekah, sebaik-baiknya membantu adalah membantu orang-orang yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Nah, saya kira barangkali seperti itu. bisa terima kasih dan menyempatkan waktu juga sudah menyampaikan hal-hal yang sangat mungkin kami mengucapkan Halo Mas, perkenalkan, nama saya William Gelal Kalimpong, saya dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, jadi kebetulan saya ini ada tugas wawancara nih terkait isu-isu nasional dan isu-isu lokal yang terjadi di sekitar kampus dan sekitar daerah sini. Sebelumnya, perkenalkan dengan Mas siapa? Saya Didan, kebetulan saya juga mahasiswa kampus Universitas Teknologi Yogyakarta. Oke, Mas Didan, saya ada beberapa pertanyaan nih Mas. Jadi, Masnya ini lebih sering ngikutin isu-isu nasional apa isu-isu lokal nih? Saya lebih sering ngikutin isu lokal karena dampaknya terasa sehari-hari. Oke, nah menurut Mas nih, kenapa sih banyak mahasiswa yang kurang peduli sama masalah, terutama di lingkungannya sendiri gitu? Menurut saya banyak mahasiswa kurang peduli karena merasa bukan bagian dari warga setempat dan mereka memilih untuk tidak ikut kontribusi karena merasa tidak dilibatkan. Oke, nah Masnya ada nggak sih pengalaman pribadi terkait isu lokal yang bikin Mas nih kesal nih? Pengalaman pribadi mengenai isu lokal mungkin soal jalanan rusak ya, karena ini mengganggu aktivitas saya. Jadi jalanannya tuh berdebu dan jalanan yang berlubang itu membahayakan keselamatan saya. Oke, nih ini Mas, kalau ada masalah di sekitar kampus nih, Mas lebih milih diam, keluar di sosmed, atau ngelakuin sesuatu? Kalau ada masalah di kampus, saya lebih memilih buat lakuin sesuatu daripada cuma ngeluh di sosmed. Karena kalau nggak ngelakuin sesuatu, nggak ada perubahan. Oke, nah menurut Mas, apa sih yang bisa bikin mahasiswa tuh turun tangan soal isu lokal? Menurut saya, mahasiswa mau turun tangan perlu adanya edukasi mengenai lingkungan sekitar sini agar mahasiswa lebih terbuka tentang lingkungannya, biar mereka lebih peduli. Oke, nah kira-kira hal kecil apa nih yang bisa dilakukan mahasiswa buat peduli sama lingkungan sekitarnya? Hal kecil yang bisa dimulai mungkin dari inisiatif, terutama pada sampah ya. Jadi kalau nggak ada tempat sampah bisa dikumpulin dulu, terus kita buang ke tempat sampah. Dan kalau kita ngelihat sampah berserakan, kita inisiatif buat ngambil, terus kita buang ke tempat sampah yang disediakan. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas, kalau Mas bisa ubah satu hal di lingkungan sekitar kampus, apa yang bakal Mas ubah dan gimana sih caranya? Kalau saya bisa ubah satu hal, saya ingin menambah fasilitas tempat sampah di kampus. Karena kurangnya fasilitas tempat sampah di kampus ngebuat mahasiswa ngebuang sampah sembarangan.